Di saat pemerintah siap-siap pindah ke ibu kota negara Nusantara di Kalimantan Timur, DPR justru terkesan ogah-ogahan pindah. Para wakil rakyat meminta tetap berkantor di Jakarta. Kalaupun harus pindah, minta paling akhir setelah semua fasilitas di IKN lengkap. Hal tersebut terlihat saat rapat kerja antara Badan Legislasi DPR dan pemerintah membahas daftar inventarisasi masalah rancangan undang-undang daerah khusus Jakarta di Senayan. Dalam rapat itu, Wakil Ketua Balik DPR Ahmad Baidowi mengusulkan Jakarta bisa menjadi kota legislatif, dan demikian seluruh aktivitas parlemen akan tetap dilakukan dari Senayan. Artinya aktivitas parlemen bisa di IKN, tapi pusat kegiatannya di DKJ. Ia menjelaskan, usulan itu sudah disepakati oleh DPD sebagai bagian dari bentuk konkret kekhususan Jakarta, khususnya setelah tidak lagi menyandang gelar daerah khusus ibu kota atau DKI karena RUU DKJ disahkan menjadi undang-undang. Berkaca dari roda pemerintahan negara lain, karena banyak yang akhirnya menetapkan ibu kotanya tidak hanya satu. Seperti Afrika Selatan, Afsal memiliki 3 ibu kota, yakni cabang pemerintahan eksekutif berada di Pretoria, yudikatif berada di Bloemfontein, dan legislatif berada di Cape Town. Belum lagi beredar kabar bahwa pemerintah sedang pusing untuk memenuhi kampanye makan siang gratis dan susu gratis. Hal itulah kenapa IKN diprediksi akan selesai lebih lama lagi. Karena jika pemerintah mengurangi subsidi listrik, BBM, dan sebagainya, akan berisiko bagi pemerintahan Prabowo, karena pasti akan mendapat reaksi dari masyarakat. Hal yang paling mungkin dilakukan oleh Prabowo, yaitu mengurangi anggaran program unggulan Jokowi, diantaranya pembangunan ibu kota negara. Apalagi IKN masih menimbulkan kontroversi. Kira-kira gimana cara pemerintah untuk ngakalin keterbatasan ini? Ya mungkin yang agak seru nih, apa program-program unggulannya Pak Jokowi mungkin akan dikurangi. Oh, misalnya. Oh, IKN. Gimana IKN? Gimana ceritanya? Tetap dilanjutkan tapi mungkin dikurangi. Gasnya yang dikurangi. Oh. Jadi akan terhambat nih ya. Terhambat, IKN juga akan tertunda pembangunannya. Tidak sekencang zaman Pak Jokowi. Tidak sekencang itu. Berarti para PNS itu kan, birokrat kita ini bisa bernapas lega ya kan. Tetap akan pindah. Oh, tetap akan pindah. Ya, Minimal di berarti 2024 ini. 2024. Tapi kan ini kan juga belum pasti tuntas kan ya untuk perpindahan itu ya. Betul. Ya setidaknya dengan kalau dari situ dikurangin ya kalian yang menjadi PNS bisa bernapas lega lah ya. Soalnya banyak PNS yang level umbi-umbian gitu kan. Itu mereka khawatir dipindahin ke IKN gitu kan. Iya. Gue gimana di sana kerja segala macam. Iya. Banyak kan cerita juga. Udah biarin aja para bos-bos. Tapi bos-bos juga nggak mungkin mau di sana, mereka bilang begitu. Kalau ngobrol-ngobrol sama PNS gitu, umbi-umbian. Ya jangankan gitu Sen. Yang gue denger nih, bahkan presiden terpilih kita juga anggot-anggotan untuk pindah ke IKN gitu kan. Ini kan nanti kita lihat ya, 17 Agustus akan menjadi upacara terakhir dari Jokowi, ya kan. Nah, nanti begitu pelantikan Oktober 2024. Sejauh ini memang presiden terpilih masih anggot-anggotan untuk dilantik di sana, dan penolakannya juga makin banyak. Oke, tapi kita balik lagi ke soal IKN dulu. Kok IKN lagi? Enggak, gue ada cerita tambahan. Apa jadi, itu? Jadi gue dapat cerita dari beberapa politikus di koalisinya Prabowo ya, bahwa Prabowo tuh sudah bilang ke Gibran supaya dia berkantor saja di IKN gitu. Bentar, dia saja tuh siapa? Gibran Sendirian? Gibran. Jadi Gibran berkantor di IKN, Prabowo di Jakarta. Pembagian. Wow, ya oke. Istana Wakil Presiden jadinya. Terus buat apa ada IKN ya kalau gitu ya? Kalau pemerintahan tetap dijalankan dari Jakarta. Tapi itu nanti mungkin akan kita lihat ya, waktunya nanti kemudian akan menunjukkan apakah Prabowo akan memerintah dari Jakarta yang sudah bukan lagi ibu kota negara atau di IKN. Disebut pula Prabowo dikabarkan enggan pindah ke IKN. Kabar tersebut diperoleh oleh Tempo dari para elit Gerindra bahwa Prabowo menyuruh Gibran ngantor di IKN, sementara Prabowo tetap ngantor di Jakarta. Hal itu bisa dimaknai bahwa Prabowo aslinya tidak sreg dengan program IKN. Bahkan dalam obrolan podcast Tempo disinyalir bahwa Prabowo mendukung IKN saat kampanye semata-mata untuk mengambil hati Jokowi. Karena itu muncul jok, berarti istana negara di IKN bukan istana presiden, tapi istana wakil presiden. Pertanyaan berikutnya, apa ada kemungkinan Prabowo tidak akan meneruskan pembangunan IKN yang memang perlu dana luar biasa besar dan banyak ditentang oleh tokoh-tokoh masyarakat? Sementara itu, keputusan Presiden Jokowi dan para menterinya menyiapkan program makan siang gratis merupakan sikap ugal-ugalan dalam pengelolaan anggaran negara. Lantaran menyedot biaya besar, makan siang gratis untuk anak-anak sekolah bakal memangsa banyak program dan pos anggaran lain yang lebih penting.
Padahal, selain rawan korupsi, makan siang gratis belum tentu mendapatkan manfaat yang sebanding dengan program yang tereliminasi untuk membiayainya. Pemerintah sudah memasukkan program makan siang gratis ke rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara 2025. Belum ada penetapan nilai anggaran untuk proyek yang menjadi janji kampanye pasangan kandidat Presiden Wakil Presiden Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka ini. Hitungan awal sejumlah kementerian menunjukkan nilai yang besar dan bisa membuat defisit anggaran membengkak. Hitungan Kementerian Perancangan Pembangunan Nasional misalnya menunjukkan belanja untuk program makan siang gratis dan susu gratis mencapai 185 triliun rupiah per tahun. Sedangkan Kementerian Koordinator Perekonomian menyebut nilai 257 triliun dengan asumsi terdapat 70 juta penerima dan harga makanan 15.000 per porsi per hari. Hasil kalkulasi tim kampanye nasional Prabowo Gibran bahkan lebih besar, yaitu 450 triliun per tahun. Apapun basis perhitungannya, biaya makan siang gratis bukanlah belanja bernilai kecil dengan bilangan ratusan triliun rupiah per tahun. Biaya program ini setara atau bahkan lebih besar dari pos belanja lain, seperti perlindungan sosial, pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan subsidi energi. Karena itu, pasti akan ada otak-atik pos belanja demi mengakomodasi program kebanggaan Prabowo Gibran, kandidat yang disokong Jokowi tersebut. Disinilah letak masalahnya. Pemerintah bakal terdesak merelokasi anggaran yang benar-benar penting jika tak ingin defisit membengkak. Hal ini sudah terlihat ketika Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto menggagas realokasi anggaran bantuan operasional sekolah. Jika memakai skala prioritas, bos lebih penting karena bertujuan menekan biaya pendidikan, termasuk membayar gaji guru honorer. Formula Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional yang akan memakai dana subsidi energi untuk membiayai program makan siang gratis juga mesti dikaji dampaknya, sebab masih ada subsidi yang diperlukan untuk menekan tarif listrik dan energi rumah tangga miskin. Jika angka ini hilang, ada ancaman ledakan angka inflasi dan angka kemiskinan akibat melambungnya biaya rumah tangga. Prabowo mintanya ini dipegang oleh lembaga baru tadi ya. Yang dari badan BGN itu ya. Pengelolanya. Untuk pengelolaannya, termasuk penganggaran juga masuk ke sana. Tidak masuk ke Mendikbud, tidak masuk ke Kemenkes, tidak masuk ke Kemensos, tidak masuk ke badan atau kementerian lain, jadi masuk ke sana. Nah, ini nanti bentuknya tinggal di barangkali bisa tidak seragam. Misalnya di mana di daerah-daerah yang perkotaan yang cukup padat, mungkin bentuknya bisa dalam bentuk entah itu pakai catering atau pakai kupon, lebih gampang. Tapi kalau misalnya di daerah-daerah yang lebih sepi atau daerah-daerah tertinggal itu mungkin bisa lebih efektif pakai dapur umum. Nah, ini nanti tinggal pembagiannya siapa melaksanakan apa. Cuman dari beberapa informasi yang kita dapat, beberapa relawan Prabowo nanti disiapkan untuk jadi pengawas. Relawan Prabowo Gibran ya. Pengawas apa nih? Pengawas dapur umumnya. Jadi berarti dibagi-bagi kue juga dong? Ya, nanti kita tunggu anggarannya berapa, pelaksanaannya bagaimana, pemenang tendernya siapa. Baru di situ kita bisa melihat lebih jelas siapa dapat apa dan berapa. Aromanya sudah arah ke sana ya, bagi-bagi itu ya. Ya, bisa mengarah ke sana. Di luar perhitungan manfaat dan madorotnya, pengalokasian APBN untuk program makan siang gratis oleh pemerintah Jokowi merupakan bentuk kelancangan dan pelanggaran terhadap etika bernegara. Bukan hal yang pantas, Presiden dan para menterinya sudah mengatur program calon presiden baru ketika kandidat itu belum ditetapkan sebagai pejabat terpilih. Patut diduga, langkah ini merupakan bentuk manuver politik untuk menjilat calon penguasa baru demi mendapatkan posisi di pemerintahan yang akan datang.